Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Ya, salam misi dulu. Apa kabar? Kabar baik. Beritakanlah. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ibu-ibu di rumah semua suka masak ya? Suka masak? Kalau ada yang dimasak. Punya perabotan yang rusak enggak? Wah, banyak. Ada yang mau jadi donatur? Punya penggorengan atau panci yang bolong-bolong gitu, saudara? Punya ya? Banyak? Oh, ada 2. Pak Wardi, tolong Pak, ya dibelikan yang baru. Biasanya diapakan kalau bolong, kalau berlubang, saudara? Ditempel. Dicantolke, ngono ditekoni lho, apa cantolke? Wis ora iso dingge gitu saudara ya. Bentang ditukokke sing anyar. Biasanya ditambal supaya apa? Bisa dipakai lagi, dipergunakan lagi. Kalau misalkan ya suami melihat kondisi seperti itu dan mau membelikan, bagaimana ibu-ibu? Gimana? Lebih kenceng? Seneng. Iya. Tapi belum dia. Ya. Ya Pak Bagus ya hari ini, setelah ini Pak nanti Pak. Enggak, di dalam ini dingin sekali saudara. Perabotan yang rusak biasanya ditambal supaya bisa digunakan lagi. Tetapi setelah mungkin ditambal-tambal tetap tidak bisa kembali seperti semula. Harus apa? Ganti yang baru. Sama sekali baru dan berbeda. Yang lama ini akhirnya ditinggalkan. Bapak Ibu saudara yang dikasih, menjadi ciptaan baru. Saudara dan saya bukan seperti panci yang bolong terus ditambal-tambal oleh Tuhan. Tetapi engkau adalah ciptaan yang sama sekali baru. Sehingga hidup lama kita itu sudah kita tinggalkan. Jadi enggak ada orang Kristen itu hidupnya seperti panci yang tadi ditambal-tambal. Terus besok kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Tidak saudara, tetapi kita benar-benar mengalami ciptaan baru di dalam Tuhan. Hidup lama kita itu sudah dikuburkan bersama dengan kematian Yesus Kristus. Dan ketika kita dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Yesus, maka kita punya hidup yang baru di dalam Tuhan. Seberapa buruk pun, seberapa jelek pun kehidupan kita di masa-masa yang sudah kita lalui, maka semua itu sudah selesai bersama dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Coba tepuk sebelah kanannya, engkau adalah ciptaan baru dalam Kristus. Wah, ciptaan baru saudara. Wah, marah, kenapa? Iya, gantian maksudnya ya. Iya, kita adalah ciptaan baru saudara. Mari bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Kita baca sekali lagi ya untuk kita semua. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa artinya menjadi ciptaan baru, saudara? Ya, lanjut. Menjadi ciptaan baru berarti membuka hati kita bagi Roh Kudus dan mengizinkan Roh Kudus membimbing dan mengubah hidup kita dari dalam keluar setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berarti menjadi ciptaan baru itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa membuat hidup kita ini menjadi baru kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dikatakan apa saudara? Roh Kudus membimbing dari dalam ke luar. Kalau usaha manusia itu hanyalah polesan di luarnya saja. Seolah-olah semua kelihatan baik, seolah-olah semua nampak baik, saudara. Tetapi tidak akan bertahan lama. Apa yang dipoles dari luar bukan dari dalam, tidak akan bertahan lama. Karena apa? Itu usaha kita secara manusia. Pada saat keadaan-keadaan yang tidak baik datang dalam hidup kita, yang sering kali terjadi apa? Karakter yang sesungguhnya, sifat yang aslinya itu akan kelihatan, akan muncul. Karena apa saudara? Karena nggak akan tahan. Tetapi ketika hidup kita dibarui dari dalam ya,
dari batiniah, dari kerohanian kita, hidup yang diubahkan, yaitu melalui pertobatan tadi ya, perubahan cara berpikir, perubahan hati, kehidupan dan karakter yang terus makin serupa dengan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, ya lanjut, ciptaan baru itu lebih dari sekedar perubahan perilaku, bukan sekedar merujuk kepada perubahan perilaku atau kebiasaan, tetapi merupakan transformasi total dari dalam keluar. Transformasi ya, perubahan. Sama sekali bagian yang lama itu enggak mendapat bagian dalam ciptaan yang baru, dikuburkan, ditinggalkan. Maka arti dari baptisan itu saudara, ketika kita diselamkan dan gereja baptis, ya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, yaitu baptisan secara selam, artinya adalah kita dikuburkan. Dosa kehidupan lama kita itu dikuburkan, mati bersama dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika engkau dibangkitkan, diangkat dari air, melambangkan kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya mengalami transformasi kehidupan, sebuah kelahiran kembali secara rohani. Dan ketika dalam salah satu firman Tuhan, ketika Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, di sana Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin ya aku harus masuk lagi ke rahim ibuku, kemudian dilahirkan kembali. Ya, maksud Tuhan Yesus bukan seperti itu, saudara. Artinya dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru, bukan secara jasmani, tetapi secara rohani, yaitu menyadari keberdosaan kita. Kita manusia yang berdosa, menyadari bahwa kita manusia berdosa, maka kita membuka hati kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan yang mentransformasi, mengubah setiap perilaku dan kehidupan kita, dimulai dari hati yang cenderung awalnya adalah cenderung dosa, hawa nafsu kedagingan, diubahkan menjadi hati yang melakukan kebenaran, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lanjut, saudara, ilustrasinya itu seperti ulat menjadi kupu-kupu. Bapak Ibu kalau boleh milih mau jadi ulat atau kupu-kupu? Kupu-kupu ya. Enggak ada yang pengen jadi ulat, tetapi kupu-kupu yang baik, kupu-kupu yang indah, yang terbang tinggi, tidak akan menjadi kupu-kupu kalau tanpa dia jadi ulat dulu, saudara. Kehidupan saudara dan saya, dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus menjadi ciptaan baru, memiliki keindahan hidup secara rohani. Ketika kita pandang ulat, enggak ada seorang pun yang menginginkannya, bahkan mendekatinya saja mungkin jijik. Tetapi ketika menjadi kupu-kupu yang indah, kita lupa kepada ulatnya yang menjijikkan itu, saudara. Dan kupu-kupu yang indah tidak mungkin akan kembali menjadi ulat. Dia akan menjadi ciptaan baru yang indah, saudara, luar biasa. Kehidupan saudara dan saya sebelum kita kenal Tuhan, dengan berbagai perilaku dan kehidupan dalam tanda kutip menjijikkan, bahkan mungkin orang dekat kita saja nggak mau. Tetapi setelah engkau diubahkan oleh Tuhan, engkau dijadikan baru oleh Tuhan lewat kematian Yesus Kristus, mengubahkan hidup kita, menyadarkan kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang baru, memiliki keindahan hidup di dalam Tuhan. Sehingga saudara dan saya, ketika orang-orang melihat kita, seharusnya orang-orang terkagum melihat bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Bukan terkagum dengan apa yang kita lakukan, tetapi terkagum dengan karya Tuhan melalui dan di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan ketika berkata anak-anak Tuhan harus jadi terang, harus jadi garam, itu memang harus, saudara. Karena apa? Karena otomatis setiap kehidupan kita ketika menjadi ciptaan baru, manusia baru, jadi terang, jadi garam dunia, itu adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita pasti jadi berkat. Ketika orang lihat kita pasti ada sesuatu yang indah, ya bukan secara fisiknya, tetapi ada sesuatu yang indah yang bisa dilihat oleh orang-orang, di mana hidup kita mengalami perubahan yang luar biasa, meninggalkan perilaku kehidupan dosa dan hidup sesuai kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup yang lama sudah berlalu dengan segala keinginan dan kecenderungan berbuat dosa. Lanjut.
Sehingga saudara kita memiliki identitas yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai warga negara Indonesia, saudara punya yang namanya KTP atau kartu tanda penduduk. Dan sebagai warga kerajaan surga, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu memiliki status warga kerajaan surga. Oleh sebab itu saudara, status kita menjadi ciptaan baru adalah disatukan dengan Kristus. Secara rohani disatukan dengan Kristus dan tergabung dalam gereja. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus menjadi ciptaan baru, manusia lama sudah dikuburkan, ditinggalkan, dia akan bersatu dengan tubuh Kristus. Artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus pasti sangat menyukai persekutuan, suka kepada ibadah, suka ke gereja, suka terhubung, terkoneksi dengan saudara seiman. Nah, bertanya kepada masing-masing diri kita, apakah kita suka ibadah? Apakah kita suka bersekutu? Apakah kita suka terhubung, terkoneksi dengan saudara-saudara seiman? Itu adalah bukti identitas manusia baru di dalam Kristus. Kalau kita ke gereja males, persekutuan ogah-ogahan, pelayanan masih banyak alasan. Nah, ini pertanyaannya, ini statusnya apa saudara? Mengaku identitas manusia baru, murid Tuhan, percaya Tuhan Yesus, tetapi enggak seneng tinggal hidup di dalam lembaga rohani yang didirikan oleh Tuhan, yaitu gereja. Maka perlu dipertanyakan. Ketika kita punya identitas manusia baru, otomatis saudara, kerinduan kita, hati kita, ya, karena enggak ada lembaga lain selain gereja yang dijadikan oleh Tuhan untuk tetap menghubungkan, mengkoneksikan anak-anak Tuhan satu dengan yang lainnya. Sehingga gereja disebut bukan seperti perusahaan, tetapi seperti anggota tubuh. Masing-masing punya peran, dan perannya itu sama pentingnya, sama baiknya di hadapan Tuhan, sama bernilainya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Nah, itulah saudara, inilah indahnya gambaran tubuh Kristus, yaitu gereja yang dipakai oleh Tuhan mempersiapkan kita menjadi mempelainya Tuhan ketika Yesus nanti datang kedua kalinya. Sehingga gereja dipersiapkan untuk menjadi mempelai yang tak bercacat. Ya, tentu saja ini bukan bicara tentang fisik Bapak Ibu. Ini bicara tentang kesiapan hati dan kehidupan kita untuk kita bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Identitasnya terhubung, terkoneksi menjadi satu bagian. Dibaharui oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk hidup sesuai dengan identitas baru kita di dalam Kristus. Jadi benar saudara bahwa apapun yang kita lakukan dan kerjakan, Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Roh Kudus tidak mungkin membawa saudara hidup di dalam dosa dan kedagingan. Amin. Roh Kudus selalu membawa kita hidup taat, melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita selalu pasti akan terdorong untuk hidup taat dan taat saudara, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, identitas di dalam Kristus yaitu warisan surgawi. Sebagai ciptaan baru, kita memiliki warisan surgawi yang kekal karena kita adalah anak-anak Allah dan pewaris segala berkat Tuhan. Nah, ini identitasnya saudara. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Di surga nanti saudara kita akan berjumpa dengan Tuhan, menikmati kebahagiaan hidup yang luar biasa. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan selama-lamanya, menikmati berkat yang luar biasa. Dan gambaran surga ini tentu saja saudara, walaupun kita belum ke sana, tetapi ketika engkau menjadi anak-anak Allah, ketika kita mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, maka berkat surgawi pasti kita alami di dalam dunia ini. Kita nggak usah nunggu nanti masuk surga, tetapi damai sejahtera surgawi itu sudah kita alami dalam hidup kita. Amin. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya, walaupun belum di surga, tetapi bisa menghadirkan damai sejahtera dan keadaan surga di dalam dunia ini. Yaitu apa? Ada kedamaian. Walaupun hidup kita bukan hidup yang mungkin, saudara, ya, berkelimpahan, tetapi kita mampu untuk selalu mengucap syukur. Walaupun hidup kita penuh dengan keterbatasan, tetapi kita masih bisa berbagi, berbuat baik kepada orang lain. Walaupun hidup kita diliputi duka dan kesedihan,
tetapi selalu kita boleh merasakan damai sejahtera. Nah itulah saudara, berkat surgawi yang kita rasakan di dunia ini. Inilah luar biasanya anak-anak Tuhan yang menjadi ciptaan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kemudian apa dampaknya hidup yang baru di dalam Kristus menjadi ciptaan baru? Ya, lanjut. Dampak hidup sehari-hari. Yang pertama adalah ya, hubungan dengan Allah, ya, sebelumnya. Oke, hubungan dengan Allah, yaitu hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan sehingga kita dapat berdoa dan mendalami firman-Nya. Dampak dari hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan adalah hubungan kita harusnya makin dekat dengan Tuhan, saudara. Kita makin dekat dengan Tuhan. Kita makin suka berkomunikasi dengan Tuhan. Kita makin suka untuk merenungkan firman-Nya, membaca firman-Nya, ya. Kita selalu rindu untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Ini pasti saudara. Setiap orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan pasti selalu rindu membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Nah kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah hubungan dengan orang lain atau sesama, yaitu dilandasi cinta kasih yang tercermin dari tindakan dan juga perkataan serta perbuatan kita. Maka dua hal ini tidak mungkin bisa dipisahkan. Tidak mungkin seorang berkata aku mengasihi Tuhan tetapi dia membenci saudaranya, membenci sesamanya. Ilustrasi salib yang sering kali kita dengar yaitu yang mengarah ke atas itu hubungan kita dengan Tuhan, yang mendatar itu hubungan kita dengan sesama. Semakin hubungan kita dengan Tuhan baik, pasti hubungan saudara dengan sesama pasti baik. Amin. Enggak mungkin hubungan kita dengan Tuhan baik tapi hubungan kita dengan sesama enggak baik. Sesuatu yang tidak mungkin. Hukum yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu atau akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama seperti hukum yang pertama apa saudara? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum ini tidak bertentangan dan dua hukum ini tidak bisa dipisahkan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, itu akan tercermin dengan hidup kita yang juga mengasihi sesama. Dan mengasihi sesama adalah buah kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah ini saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Dampak hidup di dalam Kristus menjadi ciptaan baru, makin senang, makin dekat dengan Tuhan, terhubung, terkoneksi, dan buahnya adalah apa? Hubungan dengan sesama yang makin baik. Hubungan dengan sesama pasti dipulihkan. Keluarga-keluarga yang sedang bermasalah, punya persoalan dan sebagainya, pasti dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa saudara? Yang perlu dibangun dulu adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak terlalu butuh aktivitas kita, ya. Tetapi yang Tuhan butuhkan adalah hubungan saudara dengan Tuhan. Sibuk melayani kalau bukan dilandasi oleh hubungan dengan Tuhan, maka itu tidak berkenan kepada Tuhan. Seberapapun prestasi kita yang tidak dilandasi hubungan dengan Tuhan, maka juga Tuhan tidak berkenan. Maka penting bagi kita mengawali setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, ada salah satu jemaat yang bersaksi bagaimana Tuhan memulihkan kondisi fisik atau sakit yang dialami ketika memulai hubungan dengan Tuhan, membangun kembali mesbah keluarga. Nah ini kalau secara medis nggak ada hubungannya saudara, mesbah keluarga dengan kesembuhan secara fisik. Kalau sembuh secara fisik ya berobat, minum obat. Tapi yang terjadi apa saudara? Ternyata ya, hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dipulihkan kita dengan Tuhan, mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Jadi kalau minggu yang lalu kita berbicara bagaimana Tuhan itu bisa mengizinkan sesuatu terjadi untuk menegur kita, menyatakan kesalahan, mengingatkan kita akan dosa, bahkan juga untuk memurnikan kehidupan kita, maka kita harus peka. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak terjadi tanpa tujuan dari Tuhan. Kok saudara merasa saya bekerja tapi kok nggak ada uang yang masuk? Saudara perlu kembali lagi kepada Tuhan, bertanya, ada yang salah Tuhan? Apa yang salah dari hidup saya? Ya,
Kok saudara mengalami kegagalan bertubi-tubi, masalah bertubi-tubi, harus sama saudara bertanya kepada Tuhan. Jangan menganggap itu sebagai biasa, wis wayahe ngene iki. Jangan saudara, sebagai anak-anak Tuhan selalu ada tujuan Tuhan kepada kita. Dan pasti tujuan Tuhan adalah mendatangkan damai sejahtera. Tujuan yang baik, kita yang harus peka saudara. Dan tadi yang menyambung kesaksian tadi, akhirnya pas setelah bangun mesbah keluarga, dipulihkan, sakitnya dipulihkan. Ini saya teringat minggu yang lalu ya, ketika Tuhan mengirim belalang. Dan Tuhan menyebut belalang yang dikirim kepada umat Tuhan pada waktu itu di kitab Yoel sebagai tentaranya Tuhan. Tentaranya Tuhan dikirim menghajar umatnya. Karena apa? Mengingatkan mereka akan dosa supaya mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Setelah umat bertobat, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ditarik lagi tentaranya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terkadang juga mungkin Tuhan kirim ya pasukan-pasukan Tuhan dalam wujud yang lain. Ya ada jemaat yang bersaksi di tempat kerjanya ada kehilangan motor saudara, bukan motornya, motor pelanggannya. Kemudian bertanya kepada saya, apa yang terjadi Pak Pendeta? Adakah sesuatu yang salah dalam hidup saya? Atau mungkin saya sedang berbuat dosa dan sebagainya. Penting untuk kita itu bertanya saudara. Ya ketika sesuatu terjadi, Tuhan apa ada yang salah yang saya lakukan? Apa saya melakukan dosa? Atau saya tidak taat, tidak setia kepada Tuhan? Penting saudara, supaya apa? Supaya hidup kita itu makin hari makin terus mengarahkan diri kepada Tuhan. Sehingga ketika sesuatu terjadi, kita peka ya, kita peka. Dan kita terus, dikatakan tadi saudara, hubungan makin dekat dengan Tuhan. Lanjut ya. Menerima Kristus sebagai tujuan hidup yang baru. Ya, yang ketiga, tujuan hidup yang baru. Memuliakan Allah, melayani dan menjadi saksi Kristus. Ciptaan baru, menjadi pribadi-pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan dimanapun kita berada. Ketika saya bekerja, biarlah pekerjaan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui pekerjaan saya rindu melayani. Karena melayani kan bukan hanya di gereja Bapak Ibu ya. Melayani di gereja itu berapa jam? Kalau hari Minggu mungkin 2 jam. Terus hari Selasa 1 jam, hari Rebo 1 jam. Ya digabung 1 minggu mungkin 7 jam lah, 8 jam. Melayani, kalau itu hanya di gereja saja. Terus yang puluhan jam bahkan ratusan jam itu kita sebut sebagai apa? Justru ujian pelayanan sesungguhnya adalah ketika kita berada di luar. Kalau engkau bekerja, apakah engkau bekerja dengan jujur? Bahwa pekerjaan yang engkau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika engkau berada dalam keluarga, apakah engkau mempersembahkan keluarga ini untuk mempermuliakan Tuhan? Untuk melayani Tuhan, untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang supaya mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dan memuliakan Bapa di surga lewat kehidupan kita. Nah, orang-orang percaya yang menjadi ciptaan baru, tujuannya itu, apapun yang dikerjakan, ini saya rindu memuliakan Tuhan. Saya rindu ladang ini menjadi bagian pelayanan saya. Saya rindu melalui pekerjaan ini, saya bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kemudian saudara, pergumulan dan pertumbuhan. Setiap orang yang menjadi ciptaan baru dalam Tuhan tidak lari dari masalah atau pergumulan, karena ada Roh Kudus yang memimpin setiap kehidupannya. Kita nggak akan lari dari masalah, nggak akan lari dari pergumulan, tapi kita akan percaya bahwa kita bisa melewati dan melalui semua itu, saudara. Orang percaya tidak mungkin kebal terhadap pergumulan dan masalah, tetapi saudara dan saya terus diberi kekuatan yang baru melewati setiap pergumulan itu. Setiap kita tidak kebal terhadap dosa, tetapi saudara dan saya diarahkan untuk terus melakukan kebenaran dan meninggalkan dosa, meninggalkan kedagingan. Karena hidup itu adalah pilihan. Setiap orang bisa memilih yang baik atau yang enggak baik. Tetapi saya yakin dan percaya, orang-orang yang sudah menjadi ciptaan baru yang ada di dalam Kristus tidak akan mungkin lagi kembali ke manusia lama. Karena apa? Manusia lama sudah selesai, mati saudara. Bagaimana mungkin akan kembali menghidupkan yang sudah mati itu? Kita tidak mungkin lagi suka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu dan kedagingan. Mungkin masih sepertinya tergoda, tetapi kita lebih memilih untuk melakukan yang benar. Walaupun nggak ada yang lihat, walaupun nggak ada yang tahu. Ketika engkau diberi pilihan, yang benar, yang tidak benar, maka menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Kita selalu ingat kebenaran Tuhan.
walaupun orang nggak tahu, tetapi Tuhan pasti tahu. Dan saya lebih milih melakukan kebenaran daripada menyenangkan kedagingan. Lanjut. Nah, bagaimana respon kita, saudara? Ketika kita tadi mendengar, memahami, menjadi ciptaan baru, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa membuat hidup kita bukan hanya hidup asal-asalan, bukan hanya hidup yang penting hidup dan jalan, bukan, tetapi hidup yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan hidup kita harus berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik, yang harus kita lakukan, yang pertama, terima Yesus sebagai juru selamat. Kalau engkau hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, ada yang belum terima Yesus sebagai juru selamat, maka untuk mengalami damai sejahtera Allah, menjadi ciptaan yang baru, hidup dalam kasih Tuhan, maka kita harus mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka engkau akan dipulihkan, engkau akan dikasihi oleh Tuhan, dan hidup kita boleh mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, dan kita harus membuka hati bagi Roh Kudus supaya mengubah kita dari dalam keluar, dan hidup kita boleh jadi berkat. Bapak Ibu, Roh Kudus tidak pernah memaksa kita untuk kita berubah. Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut, yang terus mengetuk pintu hati kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau buka hati atau tidak? Apakah kita tutup pintu hati, mengeraskan hati, atau kita mau buka hati? Kalau kita buka hati dan terima Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka hal yang mustahil diubah oleh manusia akan diubahkan, dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup saudara. Dan saudara akan mengalami bagaimana Tuhan memberkati hidup saudara lebih lagi. Karena apa? Karena engkau sudah ada di dalam Kristus. Baik, selanjutnya. Dan yang harus tetap kita lakukan sebagai orang-orang percaya adalah bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Persekutuan dengan orang-orang yang memiliki iman yang sama sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Sekali lagi saudara, ini menjadi penting bagi saudara dan saya untuk kita bertumbuh bersama-sama di dalam persekutuan, di dalam ibadah, di dalam kegiatan-kegiatan yang terus boleh menumbuhkan iman kita. Dan yang terakhir, mempelajari firman Allah. Karena Alkitab adalah pedoman hidup kita sebagai orang percaya. Dengan mempelajarinya kita akan semakin mengenal Allah dan memahami kehendaknya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah mengerti, memahami, menjadi manusia baru. Itu adalah anugerah Allah yang luar biasa. Dan identitas itu saudara menjadikan kita pribadi-pribadi yang terus makin hari hidup di dalam perkenanan Tuhan. Mari bersama-sama kita terus berjalan bergandengan tangan, karena gereja ini menjadi tempat di mana Tuhan terus akan membentuk kita, mengajar kita, mendidik kita, menasihati kita. Dan janganlah kita jemu-jemu saudara, untuk terus melayani bersama-sama pekerjaan Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan di tempat ini. Menurut bagian kita, semua sama pentingnya, sama berharganya di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.